melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Ada pula tujuan pada praktikum ini. Yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antara gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekekalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan koefisien kekekalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Ada pula alat dan bahan pada praktikum ini. Yang pertama, timbangan digital. Yang kedua, ada benang. Yang ketiga, penggaris, karter, ada 500 ml minyak, 500 ml air, 3 buah botol, 3 buah kelereng, 500 ml sunlight atau sabun cuci piring, dan stopwatch. Ada pula langkah-langkah pada praktikum ini. Yang pertama, kita ukur berat satu kelereng. Didapatkan hasil 6 gram. Kemudian setelah itu kita ambil benang, kita ukur dari tengah untuk mendapatkan panjang atau diameter dari kelereng. Setelah sampai pada batasnya, gunting benang. Kemudian didapatkan segini. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Didapatkan hasilnya yaitu 5,2 cm. Selanjutnya kita ambil botol, kemudian masukkan air yang berisi 500 ml tadi. Lalu kita ukur menggunakan penggaris 1 cm di atas dari airnya, kemudian potong. Potong menggunakan cutter. Lakukan dengan seperti ini juga pada 2 botol selanjutnya. Baiklah, ini adalah hasilnya setelah dipotong. Kemudian timbanglah salah satu dari botol kosong menggunakan timbangan digital. Didapatkan hasilnya sebesar 8 gram. Selanjutnya, setelah kita menimbang botol kosong, ditimbang botol yang berisi air tadi. Didapatkan hasilnya 488 gram. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi botol yang lainnya dengan sabun cuci piring sebanyak 500 ml.
Selanjutnya mengisi botol selanjutnya dengan minyak sebanyak 500 ml. Kemudian ditimbang berat botol yang berisi dengan sabun cuci piring. Didapatkan hasil 487 gram. Baiklah, selanjutnya kita ukur berat minyak. Didapatkan hasil sebesar 434 gram. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur ketinggian dari cairan masing-masing botol. Minyak didapatkan hasil sebesar 16 cm. Untuk air didapatkan hasil sebesar 15 cm juga. Dan untuk sabun cuci piring didapatkan hasil sebesar 15 cm juga. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan kelereng. Baiklah, selanjutnya ambil kelereng tadi tanpa mengambil airnya. Kemudian lakukan percobaan selanjutnya. Selanjutnya diambil lagi kelereng tanpa mengambil airnya. Kemudian dilakukan percobaan untuk ketiga kalinya. Selanjutnya diambil lagi kelereng itu tanpa mengambil airnya. Selanjutnya dilakukan hal yang sama seperti pada air tadi, memasukkan kelereng pada minyak. Setelah diambil kelereng tadi tanpa mengambil minyaknya, dilakukan percobaan yang selanjutnya. Ambil kelereng tersebut tanpa mengambil minyaknya untuk melakukan percobaan yang terakhir. Baiklah, selanjutnya ambil kelereng tadi yang terletak dalam minyak tanpa mengambil minyak itu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sama seperti yang lainnya pada sabun cuci piring. 1, 2, 3. Diambil kelereng tadi di dalam sabun cuci piring tanpa mengambil sabunnya. Lalu dilakukan percobaan yang kedua kalinya. Baiklah, selanjutnya diambil lagi kelereng tersebut untuk melakukan percobaan yang terakhir. Hasil dan pembahasan.
Viskositas merupakan pengukuran fluida yang diubah dengan tekanan maupun tegangan. Besarnya viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Viskositas adalah gesekan interval, gaya viskos melawan gerakan sebagai fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang, tetapi juga merupakan suatu alasan mengapa dayung bisa bekerja. Efek viskos merupakan hasil yang penting dalam pipa aliran darah. Pelumas bagian dalam mesin fluida viskos cenderung melekat pada permukaan zat yang bersentuhan dengannya. Viskositas ialah suatu cara untuk dapat menyatakan beberapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau pipa kapiler. Definisi lain dari viskositas merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antara bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Satuan SI koefisien viskositas ialah Ns per m kuadrat atau Pascal sekon. Untuk satuan cm gram sekon serta juga untuk SI koefisien viskositas ialah poise. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa dinyatakan di dalam centipoise. 1 centipoise sama dengan 1 per 1000 poise. Koefisien viskositas tersebut dilambangkan seperti berikut. Viskositas tersebut ialah suatu fungsi dari besaran turunan dari percepatan serta tekanan dan juga panjang diameter. Selain itu, supaya hubungan fungsi variabel tersebut nampak jelas, maka kemudian haruslah terdapat konstanta. Jadi rumus viskositas itu diantaranya koefisien viskositas sama dengan konstanta dikali tekanan dikali diameter dibagi dengan percepatan. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda, memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Pada zat cair, viskositas disebabkan oleh adanya gaya kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lainnya. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Di antara salah satu sifat zat cair adalah kekentalan atau viskos, di mana zat cair memiliki kekentalan yang berbeda-beda materinya. Misalnya, kekentalan minyak dengan kekentalan oli. Dengan sifat ini, zat cair banyak digunakan dalam dunia otomotif, yaitu sebagai pelumas mesin. Telah diketahui bahwa pelumas yang dibutuhkan tiap-tiap mesin membutuhkan kekentalan yang berbeda-beda. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk sudut fluida yang tertentu, maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Nilai viskositas pada tiap benda berbeda karena ada beberapa faktor, yaitu tekanan, temperatur atau suhu, jenis zat cair, ukuran benda, berat benda, dan kekuatan antar molekul. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut.
Suatu zat memiliki kemampuan tertentu sehingga suatu padatan yang dimasukkan ke dalamnya mendapat gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antar permukaan padatan tersebut dengan zat cair. Apabila kita memasukkan sebuah kelereng ke dalam zat cair, terlihatlah kelereng tersebut bermula turun dengan cepat, kemudian melambat hingga akhirnya sampai di dasar zat cair. Kelereng tersebut pada saat tertentu mengalami sejumlah perlambatan sehingga mencapai gerak lurus beraturan. Gerak kelereng menjelaskan bahwa adanya suatu kemampuan yang dimiliki suatu zat cair sehingga kecepatan kelereng berubah. Mula-mula akan mengalami percepatan yang dikarenakan gaya beratnya, tetapi dengan sifat kekentalan cairan, maka besar percepatannya akan semakin berkurang dan akhirnya nol. Pada saat tersebut kecepatan kelereng tetap dan disebut kecepatan terminal. Hambatan-hambatan dinamakan sebagai kekentalan atau viskositas. Akibatnya, viskositas zat cair itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup drastik terhadap kecepatan batu. Aliran viskos dalam berbagai masalah keteknikan berpengaruh viskositas pada aliran adalah kecil. Dengan demikian diabaikan. Cairan kemudian dinyatakan sebagai tidak kental atau invisit atau seringkali ideal dan diambil sebesar nol. Tetapi jika istilahnya aliran viskos dipakai, ini berarti bahwa viskositas tidak diabaikan. Untuk benda homogen yang dicelupkan ke dalam zat cair ada 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Oleh karena itu, percobaan ini dilakukan agar praktikum dapat mengukur viskositas berbagai jenis zat cair. Karena semakin besar nilai viskositas dari larutan, maka tingkat kekentalan larutan tersebut semakin besar pula. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemudian viskositas diantaranya yaitu suhu, konsentrasi larutan, dan tekanan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan ini antara lain adalah ketidakakuratan dalam penggunaan stopwatch saat menghitung waktu kelereng menempuh jarak tertentu. Cairan yang digunakan dalam percobaan kekentalannya berkurang karena adanya kemungkinan cairan tersebut belum diganti, serta kurang tepat dalam proses jatuhnya bola ke dalam tabung fluida sehingga terjadi pergolakan atau turbulensi. Tabel pengamatan. Massa kelereng adalah 6 gram atau 6 kali 10 pangkat min 3 kg sama dengan 0,006 kg. Keliling kelereng adalah 5,2 cm sama dengan 0,052 meter. Volume kelereng adalah 21,43 kali 10 pangkat min 7. Massa jenis kelereng adalah 960 kg per meter kubik. Tabel pengamatan 8.1. Cairan atau fluidanya adalah air, volume air adalah 500 ml, massa air adalah 0,48 kg, massa jenis air adalah 960 kg per meter kubik. Ketinggian cairan yang pertama ada 15 kali 10 pangkat min 2, yang kedua 15 kali 10 pangkat min 2, yang ketiga 15 kali 10 pangkat min 2. Waktu yang terukur, yang pertama 0,13 detik, yang kedua 0,28 detik, yang ketiga 0,31 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida yang pertama 1,15 meter per sekon, yang kedua 0,54 meter per sekon, yang ketiga 0,48 meter per sekon. Koefisien viskositasnya yang pertama 0,77 Pascal sekon, yang kedua 1,65 Pascal sekon, yang ketiga 2,88 Pascal sekon. Lalat mutlaknya adalah 0,62. Lalat nisbi 35% dan ketelitiannya 65%. Pada tabel pengamatan 8.2, cairan atau fluidanya adalah minyak, volume minyak 500 ml, massa minyak 0,428 kg, massa jenis minyak 856 kg per meter kubik. Ketinggian cairannya yang pertama 16 kali 10 pangkat min 2, yang kedua 16 kali 10 pangkat min 2, yang ketiga 16 kali 10 pangkat min 2.
Waktu terukurnya, yang pertama 0,25 detik, yang kedua 0,35 detik, yang ketiga 0,06 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida, yang pertama 0,6 meter per sekon, yang kedua 0,43 meter per sekon, yang ketiga 0,25 meter per sekon. Koefisien viskositasnya, yang pertama 1,51 Pascal sekon, yang kedua 2,1 Pascal sekon, yang ketiga 3,62 Pascal sekon. Ralat mutlaknya 0,628, ralat nisbinya 35,4%, ketelitiannya 64,6%. Tabel pengamatan 8.3, cairan atau fluidanya sabun, volume sabun 500 ml, massa sabun 0,479 kg, massa jenis sabun 958 kg per meter kubik. Ketinggian cairannya, yang pertama 15 kali 10 pangkat min 2, yang kedua 15 kali 10 pangkat min 2, yang ketiga 15 kali 10 pangkat min 2. Waktu yang terukur, yang pertama 1,63 detik, yang kedua 1,68 detik, yang ketiga 1,50 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida, yang pertama 0,092 meter per sekon, yang kedua 0,089 meter per sekon, yang ketiga 0,1 meter per sekon. Koefisien viskositasnya, yang pertama 1,49 Pascal sekon, yang kedua 2,08 Pascal sekon, yang ketiga 3,57 Pascal sekon. Ralat mutlaknya 0,619, ralat nisbinya 26%, dan ketelitiannya 74%. Perhitungan jari-jarinya diketahui keliling kelereng 5,2 cm sama dengan 0,052 meter. Ditanyanya jari-jari keliling sama dengan 2 VR, 0,052 meter sama dengan 2 kali 3,14 dikali R. 0,052 meter sama dengan 6,28 dikali R. L sama dengan 0,052 dibagi 6,28, L sama dengan 0,008. Massa kelereng sama dengan 6 gram sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 kg sama dengan 0,006 kg. Massa jenis kelereng Rho sama dengan M per V sama dengan 48 kali 10 pangkat min 2 dibagi 500 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,096 kali 10 pangkat min 10 pangkat 4 sama dengan 960 kg per meter kubik. Volume kelereng diketahui jari-jari sama dengan 0,008. Ditanya volumenya, volume sama dengan 4/3 VR kubik. V sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 0,008 pangkat 3. V sama dengan 21,43 kali 10 pangkat min 7. Volume air sama dengan volume minyak sama dengan volume sabun sama dengan 500 ml sama dengan 500 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Massa air sama dengan massa botol berisi dikurang massa botol kosong sama dengan 488 gram dikurang 8 gram sama dengan 480 gram sama dengan 0,48 kg. Massa minyak sama dengan 434 gram dikurang 8 gram sama dengan 428 gram sama dengan 0,428 kg. Massa sabun 487 gram dikurang 8 gram sama dengan 479 gram sama dengan 0,479 kg. Ketinggian air 15 cm sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 0,15 meter. Ketinggian minyak 16 cm sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 0,16 meter. Ketinggian sabun 15 cm sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 0,15 meter. Massa jenis air Rho sama dengan M per V sama dengan 48 kali 10 pangkat min 2 dibagi 500 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,096 kali 10 pangkat 4 sama dengan 960 kg per meter kubik.
Massa jenis minyak 428 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 500 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,856 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 856 kg per meter kubik. Massa jenis sabun sama dengan 479 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 500 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,958 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 958 kg per meter kubik. Diketahui kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel 8.1. Diketahui ketinggian sama dengan 0,15 meter. Waktu yang pertama adalah 0,13. Waktu kedua 0,28. Waktu ketiga 0,31. Ditanya kecepatan relatif pertama, kedua, dan ketiga. Kecepatan relatif pertama sama dengan ketinggian dibagi waktu pertama sama dengan 0,15 dibagi 0,13 sama dengan 1,15. Kecepatan kedua 0,15 dibagi 0,28 sama dengan 0,54. Kecepatan ketiga sama dengan 0,15 dibagi 0,31 sama dengan 0,48. Koefisien viskositas pada tabel 8.1 diketahuinya jari-jari 0,008, rho sama dengan 960 kg per meter kubik, rho aksen sama dengan 9000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan relatif pertama sama dengan 1,15, kecepatan relatif kedua sama dengan 0,54, kecepatan relatif ketiga sama dengan 0,48. Ditanya koefisien viskositasnya. Koefisien viskositas 1 sama dengan 8,04 dibagi 10,35 sama dengan 0,77 Pascal. Kecepatan viskositas kedua 8,04 dibagi 4,86 sama dengan 1,65 Pascal per sekon. Koefisien viskositas yang ketiga 8,04 dibagi 2,79 sama dengan 2,88 Pascal. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel 8.2 diketahui ketinggiannya sama dengan 0,15 meter. Waktu pertama 0,25, waktu kedua 0,35, waktu ketiga 0,06. Ditanya kecepatan relatif bola terhadap fluida pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama 0,15 dibagi 0,25 sama dengan 0,6. Yang kedua 0,15 dibagi 0,35 sama dengan 0,43. Yang ketiga 0,15 dibagi 0,6 sama dengan 0,25. Koefisien viskositas pada tabel 8.2 diketahui jadi sama 0,08, rho sama dengan 856 kg per meter kubik, rho aksen sama dengan 9000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan relatif sama dengan 0,6, kecepatan relatif 2 sama dengan 0,43, kecepatan relatif 3 sama dengan 0,25. Ditanya koefisien viskositas. Koefisien viskositas pertama sama dengan 8,144 dibagi 5,4 sama dengan 1,51 Pascal. Yang kedua 8,144 dibagi 3,87 sama dengan 2,1 Pascal. Koefisien viskositas yang ketiga 8,144 dibagi 2,25 sama dengan 3,62 Pascal. Kecepatan relatif bola terhadap fluida pada tabel 8.3 diketahui ketinggian sama dengan 0,15 meter, waktu pertama 1,62, waktu kedua 1,68, waktu ketiga 1,50. Ditanya kecepatan relatif pertama, kedua, dan ketiga. Kecepatan relatif pertama 0,15 dibagi 1,63 sama dengan 0,092. Kecepatan relatif kedua 0,15 dibagi 1,68 sama dengan 0,089. Kecepatan relatif yang ketiga 0,15 dibagi 1,50 sama dengan 0,1.
Pada koefisien viskositas pada tabel 8.3 diketahui jari-jari sama dengan 0,008, rho sama dengan 958 kg per meter persegi kubik, rho aksen sama dengan 9000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan relatif pertama 0,092, kecepatan relatif kedua 0,089, kecepatan relatif ketiga 0,1. Ditanyanya koefisien viskositas 1, 2, dan 3. Koefisien viskositas pertama 8,042 dibagi 5,4 sama dengan 1,49 Pascal. Kecepatan relatif kedua 8,042 dibagi 3,87 sama dengan 2,08 Pascal. Kecepatan koefisien ketiga 8,042 dibagi 2,25 sama dengan 3,57 Pascal. Ralat pada tabel 8.1, ralat mutlaknya akar dari 2,25 dibagi 6 sama dengan akar dari 0,38 sama dengan 0,62. Ralat nisbinya 0,62 dibagi 1,77 dikali 100% sama dengan 0,35 dikali 100% sama dengan 35%. Ketelitiannya 100% dikurang 35% sama dengan 65%. Pada ralat tabel 8.2, ralat mutlaknya akar dari 2,37 dibagi 6 sama dengan akar dari 0,395 sama dengan 0,628. Ralat nisbinya 0,628 dibagi 1,77 dikali 100% sama dengan 0,354 dikali 100% sama dengan 35,4%. Ketelitiannya 100% dikurang 35,4% sama dengan 64,6%. Ralat tabel 8.3, ralat mutlaknya akar dari 2,298 dibagi 6 sama dengan akar dari 0,383 sama dengan 0,619. Ralat nisbi 0,619 dibagi 2,38 dikali 100% sama dengan 0,26 dikali 100% sama dengan 26%. Ketelitiannya 100% dikurang 26% sama dengan 74%. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut, gaya yang bekerja di bola ialah gaya berat, gaya apung, serta juga gaya lambat akibat viskositas atau juga gaya Stokes. Pada saat dijatuhkan, bola tersebut bergerak dipercepat. Tapi saat kecepatannya itu bertambah, maka gaya Stokes tersebut juga bertambah. Akibatnya saat bola tersebut kemudian mencapai keadaan seimbang, maka bola tersebut bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut dengan kecepatan terminal. Ada pula kesimpulan pada percobaan viskositas ini, yaitu yang pertama, suatu zat memiliki kemampuan tertentu sehingga suatu padatan yang dimasukkan ke dalamnya mendapat gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antara permukaan padatan tersebut dengan zat cair. Semakin tinggi nilai atau angka viskositas pada suatu zat cair, maka akan semakin kecil atau semakin lambat kecepatan pada suatu benda di dalam zat cair tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemudian viskositas diantaranya yaitu suhu, konsentrasi larutan, dan tekanan.